video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu organel sel, yakni aparatus Golgi atau sering yang kita sebut dengan badan Golgi. Adapun yang akan kita bahas pada video kali ini, yang pertama mengenai bagaimana struktur dari badan Golgi tersebut, dan yang kedua adalah bagaimana fungsi dari badan Golgi tersebut. Langsung kita mulai ke pembahasannya mengenai badan Golgi. Pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari badan Golgi. Badan Golgi itu merupakan sebutan terhadap kantung-kantung yang khas yang biasanya badan Golgi ini terdapat di hampir semua sel eukariotik. Nama badan Golgi sendiri diambil oleh seorang sitologiawan berkebangsaan Italia yang bernama Camillo Golgi. Baik, yang akan saya bahas mengenai struktur yang pertama. Ini ada strukturnya, ada bagian-bagiannya. Yang pertama itu adalah yang namanya kompartemen cis, bagian cis. Terus yang kedua adalah kompartemen trans. Yang ketiga kompartemen medial. Lalu selain itu di badan Golgi juga ada bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada cisterna, yang kedua ada vesicula, dan yang ketiga ada vacuola atau vesicle secretory. Kita bahas dari yang kompartemen cis. Ini merupakan bagian dari kompartemen cis. Kompartemen cis ini berada di dekat dengan retikulum endoplasma. Lalu yang bagian sini ini merupakan kompartemen trans, di mana kompartemen trans ini letaknya dekat dengan membran sel yang ada yang menuju keluar. Lalu yang berikutnya, yang lempengan-lempengan ini bernama cisterna. Cisterna ini merupakan lempengan-lempengan dari badan Golgi yang biasanya bentuk lempengan-lempengan seperti ini. Lalu yang ruang kosong ini bernama lumen. Lumen ini merupakan rongga kosong dari cisterna. Nah, di lumen ini lah yang terjadi modifikasi protein yang sudah diterima dari retikulum endoplasma sebelumnya. Lalu yang ini merupakan vesicle. Vesicle yang akan diterima oleh badan Golgi yang di bagian cis ini merupakan datang dari retikulum endoplasma. Lalu yang di bawahnya ini merupakan vesicle secretory. Yang nantinya vesicle secretory ini berasal dari kompartemen trans yang nantinya dikeluarkan dan bisa menembus membran sel, sehingga di dalam sini juga sudah terdapat protein yang sudah fungsional. Baik, selanjutnya ada kekutupan, di mana perbedaan bagian-bagian dan struktur badan Golgi tadi yang ada pada area cis dan trans ini menyebabkan munculnya istilah kekutupan pada badan Golgi tersebut. Yang pertama itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada kutub bawah dan kutub atas. Kita lihat kutub bawah itu berada di sini. Kutub bawah ini letaknya dekat dengan inti atau letaknya dekat dengan retikulum endoplasma dan sering juga disebut dengan deforming phase. Lalu yang berikutnya ada kutub atas. Nah, kutub atas ini bentuknya cekung ke permukaan dalam yang sering juga kita sebut dengan medullary phase. Letaknya lebih dekat dengan luar membran. Lalu yang berikutnya kita membahas mengenai fungsi dari badan Golgi. Yang pertama itu ada modifikasi protein dari retikulum endoplasma yang kasar, dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada glikosilasi dan yang kedua adalah fosforilasi. Yang pertama itu mengenai glikosilasi, itu merupakan proses di mana bakal calon si protein yang sudah melekat pada asam amino atau polipeptida itu terjadi penambahan gugus gula atau oligosakarida. Biasanya penambahan gugus gula ini atau yang tahap glikosilasi yang terjadi pada badan Golgi ini hanya merupakan penyempurnaan yang sudah terjadi di retikulum endoplasma kasar. Jadi di retikulum endoplasma kasar itu sudah pernah terjadi glikosilasi, lalu dibawa lagi ke badan Golgi hanya untuk disempurnakan lagi. So, ke tahap glikosilasi. Di tahap glikosilasi ini ada enzim-enzim yang berperan di dalamnya. Yang pertama ada manosidase 1, lalu ada N-asetilglucosamine transferase 1, lalu ada enzim manosidase 2, lalu ada enzim N-asetilglucosamine transferase 2, lalu ada enzim yang namanya cyanil transferase. Jadi kita langsung mulai. Kita sudah tahu bahwa sebelumnya di saat dia masih ada di retikulum endoplasma sudah terjadi glikosilasi. Yang ini hasil yang dari retikulum endoplasma masuk ke badan Golgi. Dia yang pertama kali dilakukan yaitu dengan bantuan enzim ini, enzim manosidase 1, di mana enzim manosidase 1 ini terjadi pemotongan manosa dan menyisakan 5 molekul manosa. Manosa itu yang warna biru ini dipotong hingga menyisakan 5 molekul manosa. Kemudian dilanjutkan dengan enzim N-asetilglucosamine transferase 1, di mana pada enzim ini menambahkan N-asetilglucosamine di salah satu ujung manosa. Ini yang kuning ini.
ditambahkan dari 5 manosa tadi, ditambahkan di salah satu ujung manosanya. Lalu lanjut ke enzim yang berikutnya, itu namanya enzim manosidase 2, di mana di enzim ini dia akan memotong kembali ujung manosa bebas sehingga asetil glukosamil transferase 2 tadi dapat menambahkan satu gugus N-asetil glukosamin lainnya. Ini dipotong. Setelah ditambahin, dia akan yang ini dipotong sehingga tersisa yang ini, dan ditambahkan gugus asetil glukosamin lainnya yang ini yang baru ditambahkan lagi. Lalu gugus glikosil hibidra ini selanjutnya membentuk gugus glikosil kompleks dengan penambahan silyalin pada ujung N-asetil glukosamin oleh enzim ini tadi, sialin transferase. Lalu yang kedua itu mengenai fosforilasi, yang modifikasi protein dari RE tadi. Nah, fosforilasi itu merupakan proses di mana bakal atau calon si protein yang sudah melekat di asam amino polipeptida tersebut terjadi penambahan gugus fosfat di rantai asam aminonya. Ini merupakan proses dari fosforilasi, di mana proses fosforilasi tadi biasanya terjadinya itu pada enzim hidrolase yang akan dibawa oleh lisosom. Penambahan gugus fosfat pada enzim hidrolase lisosom di daerah cis bagian Golgi. Ini kita bisa lihat, ini merupakan enzim lisosom hidrolase. Lalu dia melakukan penambahan gugus fosfat, ini penambahan gugus fosfat. Lalu yang terjadi adalah terikat. Fungsi badan Golgi yang kedua itu membentuk lisosom atau sering kita sebut dengan biosintesis lisosom. Nah, dalam pembentukan salah satu fungsi dari badan Golgi ini bisa membentuk organel si lisosom tadi. Dia dapat menggunakan enzim lisosomal hidrolase untuk dalam prosesnya ini. Enzim ini mempunyai molekul sebagai penanda unik yang bernama manosa 6 fosfat. Proses dari biosintesis lisosom atau pembentukan lisosom. Yang pertama, pada daerah cis, ini daerah cis Golgi, itu terjadi ada yang namanya labeling atau penanda yang digunakan, yaitu enzim lisosom, yaitu dengan mengikat enzim hidrolitik dengan manosa 6 fosfat. Lisosom hidrolase dengan mengikat manosa 6 fosfat ini. Lalu dia bergerak dari sisi cis, dia bergerak ke sisi trans. Di mana enzim ini akan ditransfer dari daerah cis ke trans, lalu di daerah trans ini terjadinya pematangan enzim. Lalu yang ketiga, terjadi proses sortir dan penguncupan bakal calon lisosom membentuk lisosom primer. Lalu lisosom berdifusi dengan endomesom membentuk lisosom sekunder. Lalu fungsi dari badan Golgi yang ketiga itu menyiapkan bahan sekresi yang nantinya akan dikeluarkan ke luar sel. Nah, badan Golgi ini menerima produk sel tertentu dari retikulum endoplasma dan membawa produk ini ke dalam vesikula sekretori yang akan meneruskan lintasannya menuju ke bagian luar membran plasma sel. Yang pertama itu mengenai jalur sekresi konstitutif, di mana setelah tunas dari trans badan Golgi tadi membentuk beberapa vesikel sekretori bergerak langsung ke permukaan sel, di mana nantinya vesikel-vesikel ini akan segera berdifusi dengan membran plasma dan melakukan eksositosis. Yang kedua itu jalur regulatif, di mana vesikel dari sisi trans Golgi tadi akan bergerak ke membran plasma. Vesikel regulatif ini akan terakumulasi, lalu vesikel ini akan berdifusi dengan membran plasma yang melalui tangkapan atau adanya sinyal dari luar, sinyal ekstraseluler tertentu, sinyal-sinyal tertentu. Nah, contohnya itu seperti pada pelepasan neurotransmitter, di mana neurotransmitter itu merupakan vesikel yang di dalamnya terdapat bahan-bahan kimia. Nah, contohnya tadi kan pelepasan neurotransmitter pada sel beta di pankreas, dan fungsinya dari sel beta ini untuk bisa menurunkan kadar gula darah, dan ketika sel beta ini dihasilkan, dia akan mensekresikan insulin untuk menurunkan kadar gula darah. Lalu fungsi badan Golgi yang keempat itu mengenai respirasi membran sel, di mana vesikel pengangkut dirangsang untuk melebur dengan membran sel setelah meninggalkan badan Golgi secara kontinu. Protein transmembran dan lipid membran vesikel ini akan menjadi protein dan lipid baru bagi membran sel, sedangkan protein-protein yang diangkut vesikel disekresikan ke ruang antar sel. Jadi di akhir video kali ini ada keterkaitan antara retikulum endoplasma dengan badan Golgi, di mana keduanya sama-sama saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, itu sering kita sebut dalam sistem endomembran, di mana sistem-sistem yang saling bekerja sama di dalam sel
yang mana sistem-sistem ini bekerja dengan sendiri-sendiri sesuai dengan fungsinya untuk mencapai tujuan tertentu. Terkaitan antara retikulum endoplasma, ini retikulum endoplasma dengan badan Golgi, yakni ketika retikulum endoplasma yang ada bintik-bintik ini, yang ada ribosomnya, ini merupakan retikulum endoplasma kasar, di mana ketika retikulum endoplasma kasar ini akan menghasilkan mensekresikan protein. Jadi protein yang sudah dikeluarkan dari retikulum endoplasma ini, transverse vesicle, dia akan masuk ke dalam sisi cis dari badan Golgi tersebut, lalu akan diproses dengan enzim-enzim yang ada di badan Golgi, lalu akan dikeluarkan dan dia akan keluar dari membran plasma. Jadi itulah keterkaitan antara retikulum endoplasma dan badan Golgi. Dan di badan Golgi ini sering juga disebut dengan kantor posnya. Kenapa? Karena di badan Golgi ini hanya menyimpan hasil dari proses dari retikulum sebelumnya, disimpan di badan Golgi untuk sementara waktu, lalu bisa dikeluarkan, lalu kemudian dimodifikasi dan dikeluarkan melalui membran plasma. Sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai badan Golgi atau aparatus Golgi. Terima kasih sudah menyaksikan.